di depan. Yes. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan yuk kita berdoa dulu sebentar ya. Daripada informasi. Baik, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman. Ibu absen dulu. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab hadir ya. Bentar ya. Oh, sudah Ibu masuk. Halo, Bu. Oh, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, Marvel. Mana Marvel ini? Marvel tidak ada. Sampai dia. Marvel mana? Kan lagi bilang aja belum nyampe ke Zoom. Ya kalau udah kan udah di sini. Oke, Calvin, ya, Yasin, Lovena, Hadir. Nolan, Hadir. Audrey, Stephen, Hadir. Wilbur, Hadir. James hadir. Jason, Jason hadir. Faiz hadir. Rafael. Rafael hadir. Rafael, kenapa nggak ada sekolah? Kok aja ke sekolah? Males. Ada ujian mulai di rumah ya. Kevin, tidak ada. Rico. Ben, Rico tidak ada nih, Rico. Yang tinggal itu lah mereka namanya ada urusan tinggal bisa jemput. Baru pasti pasar banget tuh. Gary, Oh, jenis Steven orang Power, Hadir. Stephanie, Hadir. Annie. Hai. Iya, ini nggak ada ya. Ini tadi ada nggak di kelas? Tidak. Bobok kan. Ellen, Singgi, Jenis, Cencan. Hadir. Jenis ada ini. Maksudnya dia nggak datang. Oh, Sama kayak Steven. April, Sabel, Hadir. Terlin, Cecil. Hadir, Bu. Nah, iya cuma Rico doang. Rico kemana ini Jenis? Steven, Rico kemana ya? Oke, Pancang, apakah ada kabar dari Marvel, Kevin, Rico, dan Annie? Ini channel si Bobo. Udah siang ini. Jolin kemana Jolin juga nih? Biasanya kalau nggak dibangunnya jam 9.
Oke, baik teman-teman. Minggu depan kita sudah langsung melakukan diskusi, ya. Kemarin Ibu sudah minta kalian untuk membuat kelompok. Ya. Jadi Senin dan Selasa itu kita sudah langsung ambil penilaian bisa tengah semester, yaitu teks diskusi. Kita ada berapa kelompok? Ada berapa orang di situ ya? Kita ada 27 ya. 27 orang, kita bagi berapa kelompok ini? Kalau misalnya kalau kita kemarin kita sudah bagi 55 ya. 55 ada 2 kelompok yang 6 orang. Berarti 5 kelompok ya kita ya. 5 kelompok, kita bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu 3 kelompok, kelompok yang kedua itu 2 kelompok, dan 1 kelompoknya itu nanti akan jadi ini ya teman-teman, apa namanya, yang jadi penengahnya. Ya, jadi nanti Ibu langsung bagi aja ya. Jadi kita ada 5 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok itu 5 orang. Nah, kelompok pertama dan sampai dengan ketiga itu ada kelompok pro dan ada kelompok kontra. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga itu adalah penengah. Lalu kelompok kelima itu ada pro dan kelompok keenam itu adalah kontra. Ya, pas ya. Lalu yang kelompok pro itu nanti kelompok Chen itu menjadi penengah. Ya, jadi Chen akan presentasi 2 kali, bukan presentasi, yang akan membuat 2 kesimpulan dari tim yang pertama dan tim yang kedua. Tim yang pertama itu kelompoknya, kemarin sudah bagi kelompok belum sih? Baru Chen doang yang Chen dan kelompoknya Jenis. Oke, kelompok Jenis itu pro. Oke. Ibu, Ya, Cecil. itu Riko masuknya rada telat karena dia sakit perut. Oke. Jadi kelompok Jenis itu kelompok pro. Jenis itu kan Jenis, Riko, Cecil, Stephen. Ya kan? Gary masuk ke kelompoknya. Ya. Sama Xing I, aku, Riko, Steven, Cecil, Xing I kan? Jenis, Riko, Stephen, Cecil, Xing I. Cindy. Ya. Yang 4 orang, kalian satu lagi siapa? Kan 5 orang. Satu lagi siapa? Xing I kan? Aku, Riko, Steven, Cecil, Xing I. Oh iya, Cecil yang buka. Oke, Cecil. Oke, jadi penengah. Lalu lawannya si Jenis, kelompoknya Jenis itu kelompoknya Yasin. Yasin, teman kamu siapa saja Yasin? Sorry, Faiz, kelompoknya siapa saja Faiz? Saya satu grup sama saya, Bu. Oh, Faiz kecil-kecil ya? Ya. Kamu siapa aja? James, Calvin. James, mana James? Jangan, kamu udah ada Iya. juga, udah ada Rafael, nggak mau Enggak, aku nggak sama Rafael sama Wilbert. Katanya kamu barengan. Tonton Enggak. sama saya, Bu. Kata siapa? Enggak. James, Chen, sama siapa lagi? Kaylin dan James, Stephanie, Bu. Sama Faiz. Siapa? Kaylin, Stephanie, dan Faiz. Kaylin. Oke. Kaylin, Stephanie, Faiz, Kamu ambil semua Calvin. yang bagus-bagus teman-teman.
diambil. Si ini belum ada. Aku udah berapa orang itu, Chen? Ibu, itu kita sudah ada Calvin, Bu. Kemarin kan Ibu kasih Calvin ke kita. Siapa? Ada siapa? Ada Calvin, Bu. Oke, oh ya, Calvin sama kamu, oke? Oke, sebentar dulu. Oke, kalau begitu, Wilbert, kamu temennya siapa, Will? Grup kita ada saya, Rafael, Loviana, Avril sama Gary, Bu. Ih, Lovenya ditantar di sana. Terus sisanya Ih, Centen Bu, kan udah ada, ini- Bu. Centen Enggak, timnya juga diam. itu, Bu. Shush, diam. Ini grup Wilbert tuh Ayo, paling bagus, apa? Bu. Apa, Cecer apa? Ya. Kamu ada siapa kalau Cecer, ayo. Masukin Kevin lah. Ibu bilang semuanya pinter, Bu. Kok Ibu kayak gitu sih, Bu? Kan semuanya Ibu pinter, bilang Bu. harus ada WNA di satu tim. Kan Loviana Iya, WNA, Bu. Kan Loviana WNA, Bu. Kan Loviana ambil paspor, kan? Masukin si ini. Siapa namanya? Kevin. Wilbert masukin Kevin. Kamu kan baru berlima. Cen udah berapa? Berenam ya? Kelima, Cen. Udah berenam. Nah, oke, Wilbert 6 tuh. Satu lagi Kevin. Lalu, jadi Senin itu kelompoknya Jenis lawan dengan kelompoknya Wilbert. Wilbert yang kontra, Jenis yang pro. Ya. Lalu Yasin kelompoknya sama siapa Yasin? Halo Yasin. Kellen. Ini yang kelompok 1 dan kelompok 2 presentasinya hari Senin. Cencen dan James yang akan membuat kelompok Cencen dan James itu yang akan membuat ringkasan jalannya diskusi ini. Ya, oke. Berarti yang belum terpilih, Jason sama siapa Jason? Yang belum terpilih siapa? Yang Ibu bikin langsung kelompok, ya cepat. Tahu saya, Bu. Jason belum ada. Oke, Karen Jason. Jadi kelompok pro, kontra. Lalu siapa lagi yang belum? Kawan, kelompok Karen. Ya. Terus siapa lagi? Stefani belum ada kan? Oke. Stefani sama kita, Bu. Kamu udah sama kamu. Iya, kan Ibu barusan bilang belum ada. Oke, iya kamu sebentar. Ibu cari dulu yang lain. Kawan, Stefani sudah. April juga sudah ya? Sudah, Bu. Sabel belum ya? Kevin juga udah ya. Oke. Kevin, Jason, Pawan, Sabel, satu lagi kira-kira yang belum siapa nih? Ibu itu Kaylin sama kita, Bu. Kaylan. Oh, Kaylen. Kellen, Jason, Pawan, Sabel, satu lagi. Ibu Yasin sama siapa, Bu? Yasin, Marvel, Aubrey. Ya udah, Jolin masuk ke kelompok Kellen ya. Kellen, Jason, Pawan, Sabel, Jolin. Jadi kelompok yang kontra. Yang pro, Yasin, Marvel, Aubrey, siapa lagi nih yang belum masuk? Nolan masuk siapa sih Nolan ya?
Kenapa, Bu? Nolan, kamu belum dapat kelompok ya? Belum. Oke, kalau begitu Nolan gabung ke ini aja deh. Ke tempatnya si ini ya, Kellen ya. Jadi Kellen, Nolan, Jason, Pawan, Sabel. Enak tuh. Nah, kelompoknya Marvel, Yasin, Marvel, Aubrey, terus satu lagi Jolly. Annie. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang bisa diambil hanya si Marcel dan Yasin saja ini. Oke. Nah, ini hari Selasa. Kontra itu berarti kamu yang tidak setuju. Kita bikin debat gitu. Diskusi seperti tapi beda dengan debat ya. Tapi ini kita diskusi, kita mencari benang merah di antara perdebatan kita. Oke, diskusi kita, sorry. Nah, ini adalah hari Selasa. Oke, temanya yang kelompok Marvel dan Thailand tentang jamu. Minuman tradisional Indonesia. Oke, jamu itu kan ada nilai, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kamu yang menolak atau yang menentang jamu. Nah, silakan kalian cari idenya bagaimana argumen kalian ya tentang jamu. Sedangkan kelompok yang Marvel dan Yasin itu ya bahwa jamu itu adalah menyehatkan. Ya, itu gampang ya. Nah, yang kontra ini silakan. Kira-kira jamu yang tidak menyehatkan itu jamu yang seperti apa? Ya. Temanya tentang jamu. Sedangkan yang kelompok yang hari Senin ini ibu cari tema yang susah dulu. Sebentar apa ya? Ya, taruh. Bu, penengah buat di hari Selasa siapa, Bu? Penengahnya nggak kelompok kalian. Oh, jadi kita 2 kali gitu? Iya, karena kan kalian kan hanya mengambil kesimpulan dari pro dan kontra ini. Kan mereka yang presentasi. Bu, kita presentasinya berapa lama, Bu, satu grup? Kamu buat laporannya di akhir diskusi ini. Ya, paham ya, Chen ya? Sedangkan yang pro dan kontra itu yang mereka yang akan buat presentasi, mereka yang mempresentasikan. Dan masing-masing harus membuat argumen, harus mempertahankan argumennya masing-masing. Sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan dari kedua belah pihak. Nah, Jadi tugasnya mereka terakhir. Iya, jadi tugasnya mereka itu. Oh, ini ambil kesimpulannya pas apa maksudnya langsung pas selesai mereka ngomong tentang positif sama negatifnya atau kita gimana? Oke, kalian bisa ya. Lalu nanti untuk karena mereka semua pada bikin PPT juga kan wajib ya. Nah, nanti sesudah kamu sesudah diskusi ya, yang penting kamu lisan dulu untuk ibu ambil nilai kalian ya. Lalu nanti hari Rabu atau Kamis kalian bisa ibu tunggulah hari Jumat atau paling lambat itu laporan hasil dari dua diskusi itu, kesimpulannya saja ya, diketik ya. Jadi kesimpulan atau isi dari diskusi kita tentang jamu itu apa saja? Nah, yang poin-poin pentingnya yang ditulis ya. Lalu yang pertama ini, yang kedua ini adalah bahasa daerah. Ya, kita ambil bahasa daerah. Karena makin lama bahasa daerah itu menghilang. Bu, Ibu, Ya, itu jadi hasilnya nggak usah dipresentasikan hari itu ya? tidak usah. Kamu tidak usah presentasikan. Enggak, maksudnya kamu hanya tinggal bicara secara lisan, ya perwakilan ya, atau nanti misalnya James yang ngomong terus nanti James menambahkan itu secara lisan, nggak apa-apa. Per kelompok semua harus bisa memberikan kesimpulan. Karena ini nilai kelompok ya. Lalu untuk laporan tertulisnya itu ibu tunggu hari
sampai dengan hari Jumat. Kita kan kalian kan Senin dan Selasa, ya kalian dikasih dengan waktu 3 hari untuk menulis kesimpulan dari dua diskusi itu. Sedangkan yang presentasi silakan membuat poin minimal 3 argumen bahwa kalian bisa mempertahankan hasil pro kalian ini, ya. Jadi kita bikinkan hebat dan di Betul, ya. Bahasa daerah. Nah, mungkin Ibu balik aja ya, yang Jenis yang kontra, ya. Sedangkan Gilbert yang pro. Karena Gilbert di rumahnya sudah terbiasa menggunakan berbagai bahasa daerah, itu gampang untuk kalian diskusikan, ya. Jadi bahasa Sama, Bu. daerah, ya. Temanya apa? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Oke. Jadi bahasa daerah itu kan makin lama kan makin punah ya. Termasuk Ibu Rika. Ibu Rika itu, anak-anak Ibu Rika itu tidak bisa bahasa Jawa. Bahasa Manggarai itu bahasa Flores ya, bisa Tenggara Timur. Itu mereka sedikit-sedikit bisa. Tapi bahasa Jawa mereka tidak bisa sama sekali. Karena itu membiasakan mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mereka dan juga bahasa Inggris. Ya, makanya bahasa daerahnya agak punah. Tapi Ibu Rika bicara dengan orang yang lebih tua dari bahasa Jawa bisa, karena itu terbiasa dari Ibu Rika dari Sumba. Nah, makanya Ibu salut dengan keluarga juga. Papa-papanya masih menggunakan bahasa daerah, dan itu yang kita angkat. Ya, terus papa-papa kali juga masih menggunakan bahasa Kado. Itu yang harus bisa kita ingin ya, yang harus kita lestarikan ya, jangan tiru seperti Ibu Rika. Tapi Ibu Rika tetap membiasakan mereka untuk mengenal bahasa Jawa dan bahasa Flores. hampir sama. Manado itu dialeknya hampir kayak Belanda loh, karena kan mereka banyak waktu itu awal mulai diajar oleh orang Belanda. Makanya keturunan Manado itu kebanyakan putih karena pada zaman dulu itu Belanda itu berangkatnya di Manado. Paling banyak. Ya. Kalau aslinya putih bersih loh, dan apa ya? Enggak bahasanya. Bahasanya iya, cuma kan Ada bedanya cuma kayak accentnya. dialek ya. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau dipersiapkan ya, jadi minggu depan Ibu harap kita sudah selesai semua, lalu kalian bisa fokus untuk mempersiapkan lisan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Mandarin. Ya, fokus dengan mata pelajaran yang lain. Oke, ada waktu silakan buka buku bahasa Indonesia kalian. Penilaian lisan tema 6. Silakan dibuka buku bahasanya. Ayo, mana bukunya? Jadi nggak bawa. Aduh, bahasa Indonesianya. Ellen nggak bawa juga. Nggak punya. Si tidak bawa. Oke, sini kami dipegain. Ini bukunya ini. Video. Jalan. Ih, masih bagus. Sini. Kita isi bahas sama-sama ya. Oke, teman-teman. Buka bukunya halaman. Oh ya, nanti ketika pemeriksaan PR, homework ya, ini yang harus difoto wajib ya, halaman 80 sampai dengan halaman 84. 80 sampai 84 harus difoto dan kirim ke Ibu Rika, ke Google Classroom. Ini yang wajib harus kalian selesaikan. Ya, halaman penilaian harian. Ini bukunya masih bagus di cutting ini. Masih baru, Bu. Aduh. Ibu mah udah cepet udah hujanan udah apa? Nanti baca terus ya. Oke, penilaian harian. Baru ya, Bu. Apa? Bukan semester. Oh enggak. Ini sama 1 tahun. Kelas 9 itu kelas 9 kelas 12 bukunya hanya 1. Selama 1 tahun. Jadi ini halaman 9 sama. Enggak, kelas 9 dan kelas 12
bukunya dipakai selama 1 tahun. Kalau kelas 7 dan 8, 10, 11 itu bukunya per semester. Per semester kan? Jadi ini kalau 9 Dipakai selama 1 tahun dari semester 1 sampai semester 2. Oke, yuk silakan baca yang keras. terus gimana? Ya, teks diskusi. Marvel, nomor 1. Marvel tidak ada ya. Sorry Wilbert, baca teks diskusi ini. Nomor 1 sampai 6. Lalu nomor 1 Cence, nomor 2 Cecil, nomor 3. Halaman berapa, Bu? Halaman 80. Oke, silakan. Nanti Ibu tandai, nanti kamu Calvin tinggal silang ya. Calvin make it close ya. After that you photo and then you give to Google Classroom ya. Send Google Classroom. Oke, silakan Wilbert baca yang keras. Paragraf 1 ya, Bu? Halaman 80. 40 atau 80, Bu? 80. 40 Mas. Saya nomor Ya. Saat dunia mencari solusi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik biodegrad, itu boleh pakai bahasa Inggris nggak, Bu? Mana? Iya, memang bahasa Inggris kan. Biodegradable hadir menawarkan janji dengan klaim mudah terurai. Kemudian banyak orang beralih menggunakan benda ini. Namun dalam beberapa kasus plastik biodegradable tidak semanis janji yang ditawarkan. Artinya plastik ini tetap menjadi ancaman bagi biota laut dan dapat mencemari lingkungan karena tidak cepat terurai. Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Uni Eropa sebenarnya telah menyatakan sikap menentang penggunaan plastik biodegradable. Dalam sebuah laporan pada 2016, PBB menyatakan bahwa plastik yang dapat terbiodigradasi bukanlah jawaban untuk menangani polusi plastik di lautan. Oke, silakan nomor 1 Cence. isu teks diskusi tersebut adalah plastik biodegradable. Isu tuh kayak ini ya, Bu. Apa? Masalahnya diangkat. Yang betul apa? Mencemari laut atau mengancam biota laut? C. Mengancam biota laut. Oke. Dia Ada jawabannya. ketemu di nomor 4. Nomor Betul. 4. Ya betul. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika kamu menjawab harus ada jawaban penguatnya ya. Oke, betul. Nomor 1 yaitu jawabannya adalah C. Nomor 2, silakan. Jenis. Gila. Oke, Kailin. Nomor 2. Ibu, Ya. wifi-nya Wilbert mati, jadi dia tadi Oh, saya balik, Bu. Ya, udah ya. Ibu udah tahu. Maaf ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Silakan Nolan, nomor 2 Nolan. Oke, bentar, Bu. Aduh. Yang menentang ya, yang menentang. Yang menentang itu kira-kira yang mana? Oke. Nomor 2 ya, Bu? Ya, nomor 2 yang mana Nolan jawabannya? Yang menentang ya. Udah jelas ini jawabannya. Yang mana coba? Nomor 2, apa jawabannya? C. Betul. Nomor 3, Cecil.
Nomor 3, bentar. Istilah kajian dalam teks diskusi tersebut adalah Apa? bentar. Kajian apa, Bu? Kajian itu ini yang biasanya kalau misalnya di sains IPA itu ada biota, ada apa sih namanya istilah-istilah dalam bahasa menggunakan bahasa baku, bahasa ilmiah biasanya. Yang mana kira-kira? Nomor 3. Biota jawabannya. Nomor 3A. Oke, nomor 4 kira-kira ide pokoknya yang di kalimat pertama atau di kalimat tengah atau di kalimat akhir? Tengah. Yakin? Satu. Oke, lalu nih topik atau gagasan nomor 5 ini membahas tentang deterjen. Jadi yang mana ini? Kandungan sulfat dalam deterjen atau dampak buruk pemakaian deterjen? Atau sampah plastik kemasan deterjen? Mau cari buku nih jawabannya. Yang mana kira-kira? Atau deterjen merusak biota laut? Mana yang betul? Satu. A, B, C, atau D? A. Merusak biota air. Oh ya, A. 4, 5A. Lalu 6. Pernyataan berikut merupakan pendapat pendukung. Nah, benar nggak sih nih pembelajaran jarak jauh membuat siswa rajin belajar? Wah, senang sekali nih. Betul, Bu. Saya rajin, Bu. Iya, rajin tidak masuk sekolah ya. Jadi pembelajaran daring seperti ini membuat kalian rajin. Agak lah. Bangun, iya rajin buka laptop, orangnya nggak tahu kemana, ya kan? Kayak gini dibuka Rajin fotonya. main, Bu. Aduh. Kira-kira apa? A, B, C, atau D? Apa? Ambil siapa? Pembelajaran jarak jauh justru lebih ketat karena dipantau orang tua. Jadi pembelajaran jarak jauh sama dengan pembelajaran tatap muka. Untuk sebagian orang begitu. Ya. D, lalu yang B, pembelajaran jarak jauh menuntut sarana dan prasarana lebih banyak seperti telepon pintar dan laptop. C, pembelajaran jarak jauh menuntut kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran. Guru harus berkreasi dalam menyampaikan pembelajaran agar siswa tidak bosan. D, banyak siswa yang justru lebih senang belajar jarak jauh daripada belajar tatap muka karena bisa mengeksplor media pembelajaran lebih banyak tugas sekolah yang diselesaikan, yang bisa diselesaikan lebih banyak. Positif banget, Bu. Saat pembelajaran tatap muka. Nah, kira-kira mana nih pendapat yang mendukung nih? A, B, C, atau D? Banget, Bu. Ngomongannya. Jujur dong. Nggak ada yang B. Maaf, Bu. Saya disconnect lagi, Bu. Maaf, Bu. cek. Cek ke guru. Maksudnya yang dibahas tentang siswa. Ya udah A. B, Bu. B. A. Oke, B. Menuntut sarana prasarana yang lebih banyak. Bukan lebih banyak seperti telepon pintar dan laptop, ya. Oke. Lalu pernyataan yang menentang teks diskusi. Nah, ini tentang yang menentang tumpukan sampah. Ya. Karena sampah ini dianggap sebagai berkah. Sampah impor. Sampah impor. Iya. Nih. Jadi impor itu bukan jadi gini, impornya bukan impor dari luar negeri ya, maksudnya dari desa lain ke desa yang lain gitu loh. Ya, ini bacakan ya. Tumpukan sampah di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dianggap membawa berkah. Loh, penghidupan sebagian warga desa bersumber dari sampah impor ini.
tidak jarang warga Banting Setir beralih profesi menjadi pemilah sampah impor. Usaha pemilahan sampah ini memang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Seorang warga Srigati 54 tahun mengaku mulai memilih profesi memilah sampah pada 1984. Sri mengungkapkan semua penjualan sampah kering ini mampu mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dia mengaku bisa menyekolahkan anak-anaknya dari hasil sampah impor. Meski dianggap sebagai berkah, keberadaan sampah impor di Desa Bangun ternyata mengancam keselamatan warga sekitar. Direktur Eksklusif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau EKOTON, Ecological Observation and Wetlands Conservation, Pridi Arisani mengungkap bahwa sampah plastik impor yang dikirim ke Desa Bangun Mojokerto berasal dari berbagai pabrik kertas. Mulanya memang pabrik itu mengimpor limbah kertas karena disisipi dengan sampah plastik. Pabrik-pabrik itu kemudian bahkan menjual sampah plastik impor itu kepada masyarakat. Ekoton, kata Prigi, juga sudah melakukan penelitian mengenai dampak lingkungan akibat banyaknya sampah impor. Hasilnya tanah, udara, dan air di sekitar kawasan sudah tercemar. Polusi udara hasilkan dari pembakaran sampah plastik yang tersisa. Sementara pencemaran air, Riki menyebutkan bahwa pabrik limbah kertas sudah mencemar mikroplastik. Kondisi itu pun mengganggu kualitas PDAM. Ingat perusahaan itu mengelola air bersih dari sungai. Wow, mengerikan ya teman-teman. Itu gara-gara ada kertas yang dititipi oleh plastik. Coba kalau tidak ada plastik, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Oke, yang tentang teks diskusi ini adalah apa? Tumpukan sampah. C. C itu tumpukan sampah impor di Desa Bangun meningkatkan loh perekonomian desa. Itu dia pro, karena kan meningkatkan. Yang betul adalah B, berdampak buruk. Nah itu yang penting. Sebentar, mencemari, berdampak buruk. Desa Bangun ini dia akhirnya menjadi Menantang tuh nggak cocok sama teksnya kan? ya betul. Tapi di sini kan bukannya desa meningkatkan perekonomian desa. Bagaimana menurut kamu? Enggak kan menentang, Bu. Karena di teks saya bilang tidak meningkatkan perekonomian desa, makanya C itu tentang teks diskusi. Oke, sebentar. Tapi kan di sini kan mereka meningkatkan perekonomian loh. Iya kan emang nggak ada meningkatkan perekonomian. Emang ada meningkatkan perekonomian. Tapi kan akhirnya tercemar juga. Berdampak buruk bagi lingkungan. Kayak air sama kawasan lain udah tercemar. Tanah, udara, sama polusi udara. Oh iya, oke. Ya betul. Berarti nomor 7 itu C. Ya, 7. C. 8. Di bawah teman itu.